Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang praktek ya, tentang ujian elektrolit dan non elektrolit. Semoga kalian bisa menyimak video ini dan semoga kalian juga paham, karena nanti untuk ujian praktek tidak ada yang memandu. Kalian harus mengerjakan dengan diri kalian sendiri dengan lab rumah kalian masing-masing. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat untuk belajar, sebagai lab untuk kalian belajar. Semoga kalian dalam kondisi sehat semua. Untuk uji larutan elektrolit dan non elektrolit, kalian harus membuat alat ya, alat ujinya. Nah, alat ujinya kalian harus butuh seperti kabel, kemudian juga paku ya. Kalau yang di alat yang aslinya namanya elektroda, kemudian baterai. Nah, kalian nanti desainnya seperti yang nanti Ibu buat ya, digambar di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, seperti ini. Ini ada baterai. Silakan kalian menggunakan baterai yang sudah ada kutub positif dan negatifnya ya. Bisa baterai yang ABC atau baterai yang sudah ada di tengah-tengahnya itu kutub positif dan negatif, tinggal kalian kaitkan dengan kabel. Nah, ini kabelnya kalian kaitkan dengan lampu ya, lampu dengan ukurannya 1,5 volt. Kemudian lampu ini kalian kaitkan lagi dengan kabel yang diikat dengan paku. Nah, pada kutub sebelahnya baterai, misalnya kutub positif, kalau kalian hubungkan lagi dengan kabel, dan kabel itu kalian kaitkan lagi dengan paku. Jadi ada dua elektroda. Nah, bahan yang sederhana yang dipakai nanti yang kalian gunakan adalah paku, yaitu cara merakitnya alat uji elektroda. Nah, untuk menguji larutan elektrolit dan non elektrolit, nanti kalian amati di elektroda atau di paku ya. Misalkan kalian nanti menguji satu larutan yang belum ketahuan apakah dia elektrolit atau non elektrolit atau elektrolit lemah. Nah, paku yang sudah kamu rakit, kamu celupkan ke dalam wadah yang berisi larutan. Nah, jika nanti di paku ini atau elektroda ini ada gelembung gas, nah itu ada gelembung gas itu karena ada kutub positif dan negatif, dan kemudian lampu menyala, maka larutan ini bersifat elektrolit kuat ya. Kemudian untuk elektrolit lemah sama ya, kalian celupkan juga elektrodanya atau paku. Nah, nanti di elektroda ini atau di paku setelah dicelupkan ke dalam larutan itu ada gelembung gas tetapi jumlahnya sedikit. Nah, kalian amati lampunya. Nah, untuk elektrolit lemah, lampu tidak akan menyala, dia hanya ada gelembung gas. Dan untuk larutan non elektrolit, elektroda yang kalian celupkan atau paku yang kalian celupkan kepada suatu larutan tidak ada gelembung ya, tidak ada gelembung gas, kemudian lampu juga tidak menyala, maka di sini ya larutan yang kalian uji bersifat non elektrolit. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kalian nanti mempraktekkan bahan-bahan yang sudah Ibu berikan di dalam ujian praktek kimia. Nah, untuk laporannya, untuk laporan uji praktikum larutan elektrolit dan non elektrolit, kalian harus membuat laporannya ya. Pertama yang kalian harus tuliskan itu adalah judul percobaannya ya, judul percobaannya apa nih, kemudian tujuan kalian melakukan uji
ya elektrolit dan non elektrolit. Tujuannya apa? Alat dan bahan yang kalian gunakan. Hipotesis. Nah, hipotesis ini dugaan. Dugaan artinya kalian menyertakan secara teori. Ya pasti sudah ada ya teorinya. Nah, ini dugaan yang akan kamu tuliskan apa yang akan terjadi pada saat kamu melakukan percobaan berdasarkan teori. Kemudian prosedur kerja. Nah, tahapan-tahapan kalian melakukan percobaan. Nah, untuk tahapan-tahapan ini harus sesuai ya. Tahapannya harus sesuai dengan acuan. Jangan harus tahapan kelima kalian tulis awal. Jadi berurutan. Nah, kemudian hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini sesuai dengan bahan yang akan kamu amati. Nah, untuk ujian praktek kimia, untuk uji larutan elektrolit dan non elektrolit, yang dibutuhkan itu adalah nanti kalian menyiapkan bahan. Yang pertama adalah cuka, kemudian garam dapur ya. Garam dapur ini yang pertama ini 2 sendok makan. Kamu larutkan ke dalam air. Airnya boleh di gelas ya. Silakan kalian pakai tempat makan atau tempat minum kalian. Ya, masukkan kemudian dilarutkan ke dalam air. Kemudian yang ketiga sama dengan garam dapur juga, tapi dia 4 sendok makan nih yang dipakai. Kemudian yang keempat bahan yang diamati lagi adalah gula 2 sendok makan. Setelah kalian melakukan percobaan ya dengan menggunakan alat ujinya, alat elektrolit dan non elektrolit, kalian amati kondisi lampunya ya, menyala atau tidak. Kemudian elektroda atau paku, adakah gelembung udaranya atau gasnya. Nah, ini kalian catat di sini. Kemudian lanjut kalian buat kesimpulan dari hasil kalian praktek. Ya, mana yang elektrolit kuat, mana yang non elektrolit dan mana yang elektrolit lemah. Kemudian untuk pertanyaan silakan kalian nanti buat jawaban ya untuk pertanyaan ini. Nah, hasil laporan ini nanti kalian isi. Silakan kalian menggunakan kertas folio kalian disalin ulang, atau bisa juga kalian langsung isi di Word ya, karena nanti ibu akan kirim melalui link ujian praktek. Silakan kalian mau pakai yang mana. Yang penting kalian mengupload hasil laporan ujian praktek. Cukup sekian ya berkaitan dengan penjelasan ujian praktek kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ujian kedua untuk ujian praktikum kimia, kalian menguji amilum pada bahan makanan. Contoh di sini ya, Ibu memberikan contoh dulu. Kalian nanti melihat bahan-bahan yang harus kalian uji. Nah, contoh di sini nasi. Ya, nasi ini bahan makanan pokok. Nah, untuk menguji kandungan amilumnya, bisa kalian menggunakan reaksi kimia atau bahan kimia ya. Nah, ini menggunakan iodin. Nah, kalau kalian beli iodin itu kan sulit ya. Lebih baik kalian menggunakan iodin yang sudah dikemas dengan bahan yang sudah jadi, yaitu iodin ada di kandungan betadin. Nah, betadin ini iodinnya akan bereaksi dengan nasi yang akan mengetahui apakah memang bahan nasi ini sebagai bahan makanan pokok mengandung amilum. Nah, jika nasi itu nanti diteteskan betadin yang mengandung iodin, maka akan amilum itu akan ditandai nasi itu menjadi hitam atau ungu yang gelap ya. Nah, ini positif bahwa nasi itu mengandung amilum. Nah, ini sebagai uji sampel yang lain, misalkan kertas ya, kita kasih betadin, maka tidak ada reaksi, tetap warnanya seperti betadin yang warna coklat. Jadi tidak ada reaksi kimia
betadin atau iodin yang ada di betadin dengan kertas ya. Tetapi dia akan membuat reaksi kimia dengan dengan nasi ya, yang menandakan ada kandungan amilumnya, dengan nasi menjadi berwarna hitam atau ungu gelap. Nah, ini ya untuk menentukan bahwa ada amilum pada bahan makanan. Dan untuk laporan praktikumnya ya, sama seperti uji elektrolit dan non elektrolit, kalian tuliskan dalam bentuk laporannya, yaitu judul percobaan, kemudian tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, kemudian hipotesis ya, artinya dugaan secara teori itu bagaimana untuk menguji amilum, kemudian prosedur kerja, tahapan-tahapan kerja yang secara urutan ya, kemudian hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan sesuai dengan bahan-bahan yang akan diuji atau diamati. Untuk uji amilum, kalian diminta ya, ibu minta menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kalian siapkan adalah jagung ya, kemudian putih telur, kemudian tepung terigu dan tahu. Nah, untuk semua bahan ini silakan kalian haluskan dulu ya, dengan sendok atau dengan mau di blender, yang penting kalian haluskan karena nanti akan keluar kalau dia mengandung amilum. Nah, setelah bahan ini kalian haluskan ya, kamu catat warna awalnya ya. Setelah warna awal sudah kamu catat, kamu teteskan dengan betadin yang mengandung iodin tadi ya, maka kalian catat perubahan warnanya. Nah, setelah terjadi perubahan warna, baik itu tadi kalau dia mengandung amilum menjadi warnanya hitam atau ungu tua, atau warnanya tetap seperti betadin, nah itu yang menandakan bahwa dia mengandung amilum atau tidak mengandung amilum. Kemudian kalian buat kesimpulan ya. Lanjut kalian menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam lembaran laporan praktikum. Ya, cukup sekian penjelasan Ibu berkaitan dengan laporan uji praktikum amilum pada bahan makanan. Semoga kalian bisa melaksanakan ujian praktek ini dengan tepat waktu. Dan jangan lupa untuk semua praktikum ini, 2 praktikum uji kimia ini, silakan kalian buat videonya ya untuk laporan, dan juga video silakan kalian upload. Kalau untuk video silakan kalian berikan linknya ya di link ujian praktikum atau link ujian praktikum di yang sudah disampaikan ya. Cukup sekian berkaitan dengan penjelasan ujian praktikum kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.